momen daripada halal bihalal ini adalah momen di mana kita semuanya diingatkan akan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana halal bihalal. Artinya kita meminta kehalalan daripada orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ganggu, yang pernah kita curangi, yang pernah kita khianati, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya cintai, yang saya hormati segenap para sesepuh, yang saya cintai, yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Sahibul hajah tuan rumah Bapak Ewi Yudiansah bin Muhammad Yunus beserta seluruh keluarga besarnya yang pada hari ini berkumpul bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi, baik yang muda, yang pria ataupun yang wanita, yang kecil, yang dewasa. Semoga semuanya kehadiran kita di tempat yang mulia ini tiada lain semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perkumpulan keluarga ini mendapatkan curahan limpahan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita kembali ke rumah masing-masing kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, salah dan khilaf kita dimaafkan oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan putra putri yang salihin wa salihah, mukminin dan mukminah, berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang sangat berharga. Yang mana nikmat itu terkadang kita sangat-sangat sering melalaikan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nikmat iman, selain daripada nikmat Islam, selain daripada nikmat dijadikan kita semua ini pengikut daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kali kita lalaikan,
sebagaimana di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat, ada dua pemberian, ada dua kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang sering dilupakan dan dilalaikan oleh manusia. Apa daripada nikmat tersebut? As-sihhatu wal farah, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang mana dua nikmat ini terkadang ketika seseorang memiliki kesehatan, seringkali kesehatan itu tidak digunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah. Sebaliknya, seringkali di antara kita menggunakan nikmat sehat itu justru mengejar sesuatu yang tidak mungkin kita miliki selama-lamanya. Apa yang kita selalu kejar itu? Dunia dan seisinya. Sehingga tatkala Allah memberikan nikmat berupa kesehatan ini, maka gunakanlah untuk kita bersama-sama nikmat sehat yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan kita dilahirkan, tujuan kita diciptakan, tujuan kita diadakan bukan untuk mengejar dunia dan seisinya, bukan untuk mengejar daripada pangkat dan jabatan, bukan untuk mencari perhatian manusia, tetapi tujuan itu telah disebutkan di dalam firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin ataupun manusia, kata Allah, melainkan hanya satu tujuannya, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada aku. Jadi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat bernafas, nikmat dengan umur, semuanya itu bukan tujuan kita menghamba kepada dunia, bukan menghamba kepada manusia, tetapi penghambaan kita kepada Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Karenanya nikmat yang Allah berikan ini di masa hidupnya kita ini, jadikan nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad bittaqwa, berbekallah engkau dengan takwa, kata para ulama. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya Allah berikan dan Allah cabut nyawanya. Karenanya saudara-saudara, salah seorang ulama dalam untayan syairnya, dalam untayan bait-bait syairnya, beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah engkau dengan takwa. Perbekalan kita bukan makanan, perbekalan kita bukan kemewahan, tetapi perbekalan yang sebenarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berbekal dengan takwa? Kenapa kita harus mengisi kesehatan kita dengan ibadah? Karena kata para ulama, fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Karena kalau sudah waktu petang sudah datang, waktu malam sudah datang, kita tidak akan bisa memprediksi apakah besok di waktu pagi kita bisa menghirup udara lagi. Apakah besok di waktu pagi kita mampu melihat matahari terbit kembali? Apakah besok umur kita masih panjang? Karena itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, momen ini mari kita bersama-sama menggunakan, yaitu nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan untuk tujuan yang sama, maksud yang sama, yaitu bermaksud dan memiliki tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai daripada perjalanan kita ini semuanya, maka kita harus memberikan nasihat untuk diri kita pribadi khususnya. Kita bicara kepada diri kita, kita ngomong kepada diri kita, mau kemana kita habis ini? Apa yang harus kita perbuat setelah ini? Kenapa? Karena banyak manusia dan orang-orang yang telah mereka dibuat mabuk oleh dunia, dibuat lupa dan lalai kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk mencari dunia,
Tetapi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah mereka yang mabuk dan buta karena dunia. Karena saudara-saudara, kalau orang sudah dimabukkan karena dunia, kalau orang sudah dilalaikan karena dunia, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali di antara kita kalau sudah sibuk dengan bekerja, sibuk dengan urusan-urusan dunia, padahal kita yakin dan kita sadar bahwa dunia sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendengarkan ucapan, apa yang sudah tertakar tidak akan pernah tertukar. Jadi apa yang menjadi bagian kita tidak akan menjadi bagian orang lain. Maksudnya bagaimana? Cari dunia sesuai daripada kebutuhan kita untuk menuju negeri akhirat. Bukan untuk menghabiskan waktu dan umur kita untuk menghambakan diri kepada dunia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hadisul qudsi, apa kata Allah? Ya dunia, man khadamani fahdumihi. Wahai dunia, kalau ada orang yang menghambakan dirinya kepadaku, ibadah kepadaku, jadilah engkau pelayannya. Tetapi kata Allah, wa man khadamaki fahdumihi. Tapi kalau ada orang yang mengejar-ngejar engkau, kalau ada orang yang menjadikan engkau itu dewa, kalau ada orang yang menghambakan dirinya kepada engkau, wahai dunia, fahdumihi, jadikan dia budakmu. Makanya terkadang kita nggak sadar, kita lupa, terbius, terhipnotis dengan keindahan-keindahan dunia dan seisinya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dunya darun liman la daralah. Dunia adalah rumah bagi orang yang tak punya rumah. Wala yajma'uha illa liman la aglalah. Dan tidak mungkin orang mengumpulkan dunia, kemudian orang membangun dunia ini sesuka hatinya, kecuali orang yang tak memiliki akal. Kenapa? Karena tempat kita bukan di sini, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Tempat kita bukan di sini. Tempat kita adalah negeri akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita tidak akan kembali lagi ke sini. Karena itu, carilah dunia. Boleh, tapi untuk usaha kita bisa menghantarkan keluarga, anak istri kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu al-faragh, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan. Ada waktu, gunakan salat. Ada waktu, gunakan baca Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sedikit di antara kita Quran hanya menjadi bahan pajangan. Qurannya berdebu. Bahkan kalau di momen-momen hari raya terakhir atau lebaran hampir menjelang hari raya, bahkan kita ngobrol dengan keluarga kita, bicara dengan anak kita, besok mau pakaian baju apa, besok rumah kita mau dicat warna apa. Tetapi kita sering lalai menanyakan kepada putra-putri kita, sudah berapa banyak Al-Quran yang engkau hatamkan? Sudah berapa banyak sholat sunnah yang engkau hidupkan di dalam rumah ini? Sudah berapa banyak sunnah Nabi yang engkau kerjakan? Sudah berapa banyak sholat malam yang kita lakukan? Itu yang seharusnya kita didik kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena pengaruh zaman saat ini, saudara-saudara. Fitnah di mana-mana. Bahkan, na'udzubillahi min dzalik, di dalam rumah kita pun kita tidak bisa menghindarkan dari fitnah itu. Mulai dari internetnya, mulai dari televisinya, mulai dari media-media sosialnya. Jika kita tidak mengontrol mereka, membimbing mereka sesuai ajaran syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menutup kemungkinan anak kita terpengaruh dengan keadaan zaman ini. Wal'iyadu billahi min dzalik. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau mungkin di toko-toko dan swalayan itu menjual perabotan dan makanan, tapi di toko dan swalayan tidak akan pernah menjual waktu. Masa muda kita tidak akan kembali kedua kalinya. Masa sehat kita tidak akan kembali kedua kalinya. Masa kesempatan kita tidak akan kembali juga kedua kalinya. Karena itu, yang masih muda, yang usianya masih belia, yang kokoh masih daripada kakinya, jasadnya masih sehat, gunakan ibadah. Karena pesannya daripada As-Sayyid
Al-Habib Profesor Dr. Abuya Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan, salatlah pada saat muda, ibadahlah yang banyak pada saat muda, karena nanti kalau sudah tua, keinginan ibadah banyak, cuman badan sudah tak mampu lagi. Karena itu mumpung masih muda, mari ajak anak-anak kita, didik mereka, addibu auladakum ala thalathi khisalin, didik anakmu, kata Rasulullah, dengan 3 pendidikan. Yang pertama, hubbi nabiyyikum, cinta mereka kepada nabinya. Bagaimana cara mendidik anak kita cinta kepada nabi? Kalau kita tidak mampu untuk menceritakan nabi setiap harinya, pendengarkan kepada mereka kisah-kisah Rasulullah. Hidupkan di dalam rumah kita bagaimana keseharian nabi, mulai dari makannya yang tangan kanan, itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah mengucapkan salam, itulah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak, kita dapati anak-anak muda zaman sekarang masuk keluar rumah sesuka hati dia. Mau ibadah, ndak ibadah, sesuka hati dia. Bahkan sering kita dapat melihat di media sosial, aku masih muda, kalau sudah tua baru mau ibadah. Aku masih muda, nanti kalau sudah tua baru taubat. Yang namanya taubat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita nggak bisa ngasih orang itu petunjuk hidayah. Petunjuk hidayah milik Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Bimbing mereka, nasihati mereka, khususnya generasi keluarga kita yang mana mereka akan menjadi orang tua, mereka bakal punya anak, didiklah dengan pendidikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pakaian bajunya, mulai daripada kebiasaannya. Anak itu mafil aba lil abna, kata ulama. Apa yang ada di bapak bakal ada di anak. Kalau bapaknya rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin birrul walidain, berbakti sama orang tua, itu pasti anaknya akan berbakti. Itu anaknya pasti akan rajin ibadah. Kenapa? Mafil aba lil abna. Apa yang ada di orang tua bakal jatuh ke anak. Kalau kata bahasa Pontianak, buah itu kalau jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau dah bapaknya itu soleh, kita ini kalau predikat soleh jauh mungkin. Tapi kalau bapaknya baik, insya Allah anaknya akan baik. Tapi kalau bapaknya nggak baik, bapaknya nggak pernah sholat, anak dengan sendirinya otomatis tidak akan sholat. Kenapa? Melihat keseharian bapak, melihat keseharian ibu, melihat keseharian lingkungan. Kalau udah jauh dari Allah, otomatis anak itu akan jauh dari Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kesempatan momen hari raya ini, mari kita kembali kepada Allah, kembali untuk ibadah, kembali memotivasi diri kita sendiri. Kenapa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bergegas kita. Bergegas apa? Bukan kerja gegas kita ini. Bergegas apa? Nerima THR, bukan. Bergegas kita untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Menuju ampunan Tuhanmu. Dengan cara apa kita menuju ampunan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan apa kita menuju ampunan Allah? Dengan cara perbanyak taubat, istighfar, baca Quran, salat malam, ibadah. Itulah tujuan kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, momen daripada halal bihalal ini adalah momen di mana kita semuanya diingatkan akan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana halal bihalal. Artinya kita meminta kehalalan daripada orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ganggu, yang pernah kita curangi, yang pernah kita khianati, yang pernah kita omongkan mungkin. Maka di momen hari raya ini dengan keadaan suasana Idul Fitri kembali suci, agar kita tak memiliki dendam di antara sesama, agar kita tak memiliki kedengkian di antara sesama, dan agar mempererat daripada hubungan keluarga kita sesuai daripada apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Halal bihalal ini kalau di daerah-daerah luar itu nggak ada.
Ini menjadi istilah hal yang sudah lumrah terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi itu ada daripada dasarnya. Para ulama mengucapkan halal bihalal sesuai apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Rasulullah di dalam hadis Sahihul Bukhari? Man kanat lahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang baginya memiliki kezaliman, atau barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, min irdihi au syai'in, baik itu dia pernah zalim tentang kehormatannya, pernah menggunjingnya, pernah mempermasalahkannya, pernah berbuat tidak baik kepadanya, atau sesuatu yang mungkin pernah dia ambil dari hartanya dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaknya dia minta halal di hari ini, minta ridha di hari ini, minta rela di hari ini, minta maaf di hari ini, qabla ayyakuna dirhamun wala dinarun, sebelum datang masa di mana tak berlaku lagi uang, tak berlaku lagi emas, tak berlaku lagi perak, tak berlaku lagi kekayaan kita. Tidak ada semua itu. Kapan itu? Hari kiamat nanti. Itu tidak ada lagi, tidak berlaku lagi, saudara-saudara. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti tidak bermanfaat lagi harta kita, anak kita, istri kita, apapun yang kita punya tidak akan bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang tidak punya kebencian, hati yang tidak punya kedengkian. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu saudara-saudara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fal yatahallalhu minhu al-yawm, minta halal di hari ini. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun saleh, kalau orang yang berbuat zalim itu punya amal soleh. Kita pernah zalim kepada orang, kita mungkin pernah khianat sama orang, kemudian kita nggak minta maaf, nggak minta halalnya dia, nggak minta ridhonya dia, maka nanti in kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi. Nanti amal baik kita ini, Pak, Bu, diambil oleh Allah sesuai banyaknya kadar kezaliman kita. Terus kemana? Dikasih sama orang yang kita zalimi. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita ini banyak amal baiknya, banyak amal solehnya, kita tidak sempat minta maaf nih, zalim sama orang. Kebaikan kita nih, amal ibadah kita nih, diambil sama Allah, dikasih sama orang yang kita zalim. Tapi kalau kita nggak punya amal soleh, wa in lam takun amalun salihun, kalau kita tidak punya amal saleh, amal yang baik, ukhida min sayyiatihi, min sayyiati sahibihi, fahumila alaih. Diambil kejelekan orang yang dizalimi oleh kita, jelekannya diambil semua, dikasihkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena itu saudara-saudara, ini momen yang mungkin kita pernah menyakiti daripada paman kita, khususnya pernah menyakiti orang tua kita. Minta maaf di hari ini. Sebenarnya minta maaf untuk anak kepada orang tua itu bukan cuma hari raya. Setiap waktu. Ibu, bapak, kalau boleh saya memberikan wasiat. Kalau orang tua kita nggak punya untuk komunikasi telepon, belikan mereka telepon. Kenapa? Kalau suatu saat kita menelpon itu, yang berdering saat ini orang tua kita yang mengangkat, mungkin suatu saat bunyinya, suaranya bukan lagi orang tua kita. Kenapa? Mereka sudah tiada. Kita mungkin mampu, rumah kita megah, kendaraan kita mewah. Terkadang orang tua kita pun kita lupakan untuk membelikan baju di hari lebarannya. Banyak orang tua yang seperti itu. Anak lupa kepada jasa orang tua. Mereka lupa berbakti kepada orang tua. Bukankah kita pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni itu, Pak,
bukan orang kaya. Jadi kalau beliau mau makan sisa di tong sampah, sisa orang makan dibuang ke tong sampah, separuhnya dibagi 3. Yang paling bagus diberikan kepada orang yang layak, yang tidak mampu. Dia kasih makan itu roti dibagi 3. Separuhnya lagi disedekahkan untuk binatang. Separuhnya yang paling jelek untuk dia makan, saudara-saudara. Dia berdoa, ya Allah, ini yang aku mampu. Ya Allah, sedekah ini yang aku bisa. Ya Allah, jangan kau adab atas ketidakmampuan aku. Uwais Al-Qarni dicintai Allah, Bu. Uwais Al-Qarni dicintai Allah, Pak. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni sangat berbakti dan cinta kepada orang tuanya. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, Uwais Al-Qarni itu dicintai oleh Allah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, saya lihat engkau ini ibadahnya biasa, solatnya biasa, puasanya biasa. Kenapa engkau ini istimewa sampai aku diutus oleh Rasulullah meminta doa kepadamu? Karena engkau punya doa yang diijabah, cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ibadahku biasa, puasaku biasa, solatku biasa, sama seperti kalian. Tetapi kata Uwais Al-Qarni, aku tidak pernah membiarkan ibuku berjalan di atas tanah selama aku masih mampu untuk menggendongnya, saudara-saudara. Bayangkan Uwais Al-Qarni, Allah ijabah doanya. Allah jadikan dia kekasih Allah bukan karena hanya semata ibadahnya, tapi karena baktinya kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Zaman kita ni Pak berubah dah. Kalau tak mampu ngurus mak, ngurus bapak, disimpan pati jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Pak, Bu, orang tua kita itu rela cebokkan kita, rela nangis, rela dikencingkan kita. Tapi di masa kita tua, masa tidak mau membalas daripada kebaikan mereka. Demi Allah, kata para ulama, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita wajib berbakti kepada mereka. Wajib. Jangan lupa mendoakan mereka. Kenapa? Karena keberkahan dari mereka itulah yang akan memudahkan kita nanti ketika sakaratul maut mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Pak, momen hari raya halal bihalal ini penting bagi kita. Kenapa? Yang saudara biar kenal dengan saudara yang lainnya. Yang keponakan kenal dengan pamannya. Yang lain sepupu biar kenal dengan sepupu yang lain. Supaya apa? Menjalin silaturahmi di antara kita. Diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata la tanzilu fihim qati'ur rahim. Ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah itu tidak akan turun. Berkah Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Karena itu Pak, Bu, mumpung kita masih ada umur, masih ada hidup, kunjungi orang tua kita, santuni orang tua kita, cintai orang tua kita, hidupkan momen silaturahmi seperti ini untuk seperti kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya bukan hanya untuk diwarnai dengan makanan, tidak. Hari raya bukan cuma untuk kita bermewah-mewahan, tidak. Yang terpenting apa? Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, pesan saya ingin mengutip satu cerita dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Taharatul Qulub dan juga Tuhfatul Aliyah. Diceritakan pada saat itu ada seorang laki-laki datang menjumpai Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat hari raya. Kemudian laki-laki itu melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib makan roti bila idam tanpa ada lauk pauk, dimakan oleh Sayyidina Ali. Kemudian laki-laki itu berkata apa? Wahai Amirul Mukminin, hadzal yaum yaumul 'id wa anta ta'kulu hadzal khubus. Wahai Amirul Mukminin, ini hari raya, hari bahagia. Kenapa engkau masih makan roti tanpa ada lauk pauk? Harusnya engkau makan makanan yang lezat, yang nikmat. Karena ini adalah hari kebahagiaan kita umat Islam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Hadzal yaum lana 'id wa ghadan lana 'id wa kullu yaumin la na'sillah fihi fa huwa lana 'id. Hari ini bagiku adalah hari raya.
besok juga adalah hari raya, dan setiap hari di mana aku tidak bermaksiat di dalamnya kepada Allah, maka itu adalah hari raya bagiku. Jadi hari raya yang sebenarnya ibu, hari raya yang sebenarnya bapak, bukan kita itu dengan bermegah-megahan, tapi hari raya bagi siapa? Bagi setiap orang yang bertambah takutnya kepada Allah, bagi setiap keluarga yang bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu momen hari raya ini minta maaf, silaturahmi, cintai orang tua kita. Karena tadi dapat pesan menyampaikan tentang bagaimana adab etika kepada orang tua. Jadi kita lihat di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang kurang memiliki etika sama orang tua. Maka itu penting bagi kita untuk meluruskan dan memberikan pemahaman kepada mereka. Yang intinya kita harus merangkul bukan memukul, menyayangi bukan membenci. Karenanya kita berikan pemahaman sebagaimana apa yang dianjurkan oleh para ulama sesuai daripada keterangan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama ada 3 ayat yang turun al-makrunah, dia itu bersamaan dan tidak boleh dipisah satu di antara yang lainnya. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Ini tidak bisa dibedakan. Kita mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Nabi, tidak bisa. Atau sebaliknya, kita taat kepada Nabi, tidak mau taat kepada Allah, itu tidak bisa. Karena ini adalah satu dari kesatuan, harus bersamaan. Bila mana taat kepada Allah, wajib juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi. Yang kedua yaitu aqimus shalah wa utiyaz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Habib, saya pengen bayar zakat, tidak mau sholat, tidak bisa. Habib, saya pengen sholat, nggak bayar zakat, tidak bisa. Dua-duanya kewajiban dari Allah. Bila mana engkau ingin melaksanakan sholat, wajib juga untuk membayar zakat. Bila mana engkau membayar zakat, wajib juga melaksanakan sholat. Yang ketiga, anishkurli wali walidek. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukur juga kepada kedua orang tua. Habib, saya pengen taat kepada Allah, tapi saya nggak mau taat berbakti kepada orang tua. Nggak bisa, karena keduanya ini kewajiban. Taat kepada Allah, syukur kepada Allah, patuh kepada Allah, patuh dan bersyukur juga kepada orang tua. Ini juga sering kita lupakan. Bagaimana yang didahulukan antara ibu ataukah ayah? Maka kata para ulama, al-ummu ahaqqu bitaqdimi fil birri 'alal ab ka nafaqati wal hadiyah. Jadi orang tua itu dibagi 2. Bagaimana? Siapa yang harus kita dahulukan? Orang tua perempuankah atau daripada ayah kita? Yang pertama kata para ulama, ibu itu lebih utama kita dahulukan di dalam mengasihani, di dalam mencintai. Seperti kita memberikan nafkah, itu yang didahulukan adalah ibu kita. Atau kita memberikan hadiah, pemberian, itu yang lebih didahulukan adalah orang tua perempuan kita. Tetapi wal abun ahaqqu bit ta'ah. Kalau orang tua bapak laki-laki, itu haknya patuh kita kepada mereka. Jadi kalau orang tua dalam memerintahkan, mana yang harus kita dengarkan? Bapak lebih utama daripada ibu. Kalau untuk urusan nafkah dan hadiah, ibu lebih utama dari bapak. Jadi jangan tertukar ini. Kalau urusan perintah, taat, mana yang harus didengarkan? Saran ataupun nasihatnya, orang tua laki lebih diutamakan daripada orang tua perempuan. Karenanya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah perantara kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jangan sampai kita itu cinta kepada Allah tapi kita benci kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Diancam dalam hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang di pagi harinya dia taat kepadaku,
kemudian di sore harinya dia membangkang kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan murkaku. Dan siapa orang yang di sore harinya dia taat kepada orang tuanya, di pagi harinya dia bermaksiat kepadaku, aku ridha kepadanya. Kenapa? Ridallah faridul walidain wa sukhutullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Karena itu untuk anak muda, untuk saya pribadi, kalau ketemu sama orang tua siapa saja orang tua, siapa saja, itu kita kalau salaman kita cium tangannya, siapa saja, apalagi dia ulama, apalagi dia tokoh, apalagi dia ustadz, guru ngaji, apalagi dia orang yang dihormati di suatu kampung, itu dicium tangannya. Wabil khusus orang tua kita sendiri, itu kalau cium tangannya, cium dengan penuh pentakziman, cium dengan penuh penghormatan. Jangan cium, letakkan di kepalanya. Ibu, bapak, doakan saya. Karena kalau mereka itu berdoa, terbuka pintu langit, Pak. Pasti. Karena itu sampai dianjurkan oleh para ulama, boleh. Bukan hanya mencium tangan orang tua kita, kakinya pun boleh. Kakinya boleh. Kenapa? Terkadang kita ini gengsi. Apalagi kalau ada teman-teman kita. Malu. Nak nyium tangan orang tua malu. Gengsi. Padahal dulu kita digendong sama orang tua kita, di depan banyak orang pun orang tua kita tak malu. Kita nangis terbekik kaung, muntah berak, di depan banyak orang pun orang tua kita tak malu. Kenapa? Pada saat kita sudah sukses, pada saat kita telah dewasa, pada saat kita telah menikah, kenapa kita harus malu membawa orang tua kita di hadapan orang ramai? Tunjukkan bahwa kita sukses, kita bahagia, kita mempunyai harta, kita menjadi orang yang terpandang karena berkat daripada doa orang tua kita. Karena itu, momen ini terakhir ingin saya ingatkan untuk saya pribadi, mari selagi orang tua kita masih ada, cintai mereka, bakti kepada mereka, hormati mereka, sayangi mereka. Dan jika orang tua kita telah tiada, kirimkan Fatihah, bacakan doa, kirimkan Yasin. Ini ngirim Yasin setahun sekali, hari raya ya. Malam Jumat kirimkan Fatihah. Setiap habis sholat bacakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani rira. Kenapa sebab hikmahnya kita tu harus doa sama orang tua setiap habis sholat. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini guru daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau mengatakan, man shalla salawat khams faqad syakarallaha taala wa man da'a liwalidain fi adbaris salat faqad syakara lahuma. Siapa yang melaksanakan solat 5 waktu, maka itu bentuk syukur dia kepada Allah. Tapi siapa orang yang mendoakan orang tuanya setiap habis solat 5 waktu, itu bentuk bakti dia kepada kedua orang tua. Makanya setiap habis solat, Pak, doakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan anak kita, sekolahkan anak kita. Tujuannya apa? Satu aja. Supaya anak tahu bagaimana pentingnya nanti orang tua dengan doanya anak. Makanya Pak, Bu, pesan saya, didik anak kita, Bu. Masukkan pesantren, sekolahkan ke agama. Kenapa? Nanti kalau kita dah tua, Pak, udah nak mati, atau kita ada di kubur, yang kita pinta bukan mobil Pajero anak kita, bukan Alphardnya, bukan. Tapi apa? Yasin, Tabarak, Al-Muluk, tahlilnya, doanya, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itu yang dipinta sama kita. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu orang penghuni kubur kal gharikil mughawwith, seperti orang yang tenggelam butuh pertolongan. Orang yang ada di kubur tuh macam orang yang tenggelam butuh pertolongan. Nanti kita akan merasakannya. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, yang tidak melupakan kita dalam setiap doa-doanya,
Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang ada pada saat ini, mereka masih muda, mereka masih labil. Mudah-mudahan Allah kasih mereka hidayah, dibimbing ke jalan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di acara halal bihalal pada sore hari ini, Allah tetapkan iman dalam hati kita. Allah kokohkan Islam dan iman dalam hati keluarga-keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir semuanya, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk membimbing keluarga kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini, Allah jadikan kita orang yang bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Dan semoga kita semuanya diijabah dan dikabulkan doanya oleh Allah. Yang sakit disehatkan Allah, yang masih ada umur dipanjangkan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sulit dimudahkan urusannya oleh Allah, yang sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, wansuril mujahidin fi Palestin, wansuril Islam wal muslimin fi Palestin, wansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ahlikil yahud wal nasar wal kafrata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya jabbar ya qahhar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.